Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Kenapa lu kangen liat muka gue ya? Iya, jangan makan Cibubur lu. Gimana nih? Mau dimulai langsung nih, baku hantam nih. Nggak setuju, nggak apa? Kurang greget. Kebanyakan nonton. Lu kebanyakan lihat teori sih. Kebanyakan fan teori. Kebanyakan fan teori lu, Nat. Elah, biasanya. Iya, fan teorinya segede hex gitu sih. Enggak. Sebenarnya kalau menurut gue sih lepas dari semua teori-teori itu deh, benar-benar nggak ada teori. Cuma kayaknya kalau menurut gue sih ya kurang adil aja gitu tuh buat Wanda gitu loh. Dia tuh udah banyak menderita. Langsung mulai ya. Dia udah banyak menderita gitu, tapi akhir-akhirnya tuh ya elah. Ya, tapi kan memang itu yang sepadan dari yang dia dapat. Tapi berharapnya gimana tuh? Berharapnya endingnya kayak mana? Tanam ya, apa yang lu tanam ya itu kita tuai gitu yang lu dapat gitu. Kalau menurut gue sih itu pas karena Putus-putus, Dun. halo cek Ya. Ini kalian pakai panggilan internal nih, kita nggak paham nih. Ada Dut, ada Net. Nama kalian siapa aja sih? ya itu panggilan rusuh namanya. Selalu Dun. Apa namanya kan ada pepatah bilang kan apa yang kamu tuai ya yang akan kamu dapat kayak gitu ya. Jadi ya si Wanda mau nggak mau emang harus endingnya tuh memang harus kayak begitu. Dia harus merelakan suatu hal yang ibaratnya buat dia itu ya memang dia harus ngerelain. Ya tuh. Tadi ya kata pepatah ya, apa yang kamu tuai harus di Tuai itu yang akan kamu dapat ya nggak apa antara pokoknya itu lah. Apa hubungannya tuai sama tanam? Nggak ada. Nggak, ini masalahnya kita mau bahas teori, mau bahas pepatah nih. Gini aja, ini WandaVision ini penggambaran untuk apa ya? Step of grief lah, untuk gimana caranya mengikhlaskan sesuatu gitu. Dan kelihatannya untuk endingnya udah cukup memuaskan ini, untuk menerima gitu. Oh, ternyata keluarga ideal tuh hanyalah impian gitu. Dan ya udah, dia jadi Scarlet Witch mengembrace itu gitu. Dia kan mengharapkan sebuah keluarga, tapi namun ternyata ketika punya keluarga justru malah menimbulkan suatu masalah gitu. Ya yang ada yang mau nggak mau ya si Wanda tuh harus merelakan keluarganya agar masalahnya kelar. Ya udah. Bukan masalah. Tapi keluarga Wanda ini kan keluarga fiktif, keluarga buatan dia, bukan keluarga yang nyata gitu. Jadi dia harus pergi dari imajinasinya dia itu gitu. keluarga fiktif. Kenapa anak cowok teriak-teriak lagi ya akhir-akhir ya? Maksudnya apa gitu? Nah, itu akan muncul fan teori baru tentang itu. Fan teori lagi. Ya Allah. Iya. Jangan kamu kasih. Itu yang bikin polemik Marvel itu selalu rame karena selalu menghadirkan fan teori di tiap episodenya. Di endingnya selalu digantungin, oh kita langsung berpikir yang aneh-aneh dan luar batas gitu. Tapi sebelumnya lah, kita 9 episode ini gimana sih? Masa kalian langsung kecewa dengan 9 investasi waktu kalian 8 minggu itu cukup puas atau enggak gitu loh? Kan kita udah 9 minggu nih. Kalau gue ini kayaknya gue doang sih yang kecewa. Kalau dari 1 sampai 8 oke sih, tapi kayaknya gitu yang ke 9 ya kurang aja gitu, kayak anti klimaks. Soalnya ya pada dasarnya Wanda itu kan dia memang harus merelakan gitu bahwa keluarga itu fiktif dan ya gara-gara
yang keluarga fiktif itu sih dia juga bikin orang lain kan. Ya cuma masalahnya di situ tuh juga ada orang-orang yang rugiin dia. Oke lah itu si Agatha tuh udah dapat apa sih kayak hukuman yang setimpal gitu lah, dia tuh ya udah hidup aja di, pokoknya dia apa namanya menjadi noisy neighbor itulah. Pikirannya jadi kayak penjara lagi. Tapi misalnya kayak Hayward, ya udah mesti ditangkap gitu doang, udah selesai. Bahkan Wanda nggak, udah deh ngelupain gitu aja Hayward. Wow, ya dia emang nggak ada ini sih, bener-bener nggak ada hati villain sih dia, jadi bener-bener ya udah ikhlasin, relain aja. Wow, itu sih wow banget sih. Dan terus udah gitu si siapa namanya Monica, kayaknya dia lumayan ngerti gitu sih Wanda tuh sebenarnya ya apa namanya lagi depresi berat gitu. Nah, tapi ya udah terus terakhirnya senyumin doang gitu ya udah Wanda gitu, udah selesai. Terus dia juga ya udah itu loh yang ke bioskop sendiri, itu ada lanjut ke yang lain gitu. Terus Wandanya ya ampun ya, dia malah mengisolasi diri gitu akhir-akhir. Sedih mengisolasi diri. Dia bukan isolasi diri sih sebenarnya kalau gue tangkap dari story-nya. Karena kan pas nggak tahu, gue pikir emang ternyata mungkin Wanda pengen bikin negara ini baru gitu di salah satu pulau itu. Namun ternyata pas ketika kamera angle-nya masuk ke dalam kamarnya, terus ngeliatin si Wanda buka buku yang kayak si Dr. Strange gitu loh. Oke. Tapi di luar dari ini langsung spoiler ke end credit title nih. Ini kan Wanda pergi kan karena di situ diceritakan dia sementara ini statusnya udah public enemy nih. Dari kota Westview udah pada benci semua sama Wanda, makanya dia harus menguzilkan diri sementara waktu. Gitu loh. Iya, mungkin jadi kayak menyembunyi. Iya kan? Ya dia konsekuensi diri lah. Dia habis melakukan sebuah kejahatan, menghipnotis satu kota, ya udah akhirnya dia kabur untuk nanti dulu lah, kita chill dulu. Sedangkan itu ya Wanda sambil mempelajari sesuatu gitu loh. Dan yang dia lakuin itu dia mempelajari buku gituan kan, yang dikasih tahu sama si Agatha itu kan. Nggak sabaran banget dah pengen ngomongin spoiler dah. Mas Yuzu. Luis kemana? Lagi pula itu sih kayaknya yang aslinya Wanda deh, yang cuma dia minum teh di luar itu kayaknya cuma ilusi deh. Ya itu. Nah, makanya gue bilang kayak si Dr. Strange gitu loh, yang tidurnya itunya, yang body tubuh apa? Ya itu referensinya. Nah cuma satu doang yang gue masih pertanyain, mungkin nanti akan gue coba bahas di KMI nanti. Si Wanda ini dia itu Scarlet Witch itu dari mana? Apaan? Sorry. Si Wanda ini tahu kalau dia itu Scarlet Witch itu dari mana? Dari Mindstone. Dari Mindstone. Kan dikasih tahu sama si Agatha. Iya, di episode 8 sebelumnya. Iya, di episode kemarin. Pas dia vision itu dia itu Scarlet Witch. Iya. Dia sendiri gitu. Kalian emang cuma nonton 15 menit terakhir episode 9 doang nih. Kita bahas 8 episode pertama dong. Sampai akhirnya kan investasi waktunya ini udah lama nih. Masa kalian langsung bilang nggak puas sama ending? Ya kan, kalau dari episode 1 sebenarnya buat gua ya kayak kita nonton sitcom lah ya. Kayak pertama kali kita dikenal, kita tahu WandaVision ini justru malah kayak hiburan TV gitu ya kan, kayak apa ya, kayak Friends gitu lah. Ya kan mereka Wanda kan meng-create ya secara rangkuman ya, Wanda meng-create semua universe-nya sampai menciptakan anggota keluarganya jadi keluarga yang ideal menurut Wanda gitu. Tapi ternyata itu kan sebuah fiktif dan Agatha menyadarkan kayak gini tuh bahaya buat kamu untuk melakukan kayak gini terus. Soalnya ini chaos magic, serem gini. Ya caranya oke, Wanda salah, terus dia berubah jadi Scarlet Witch, udah dia mengucilkan diri gitu. Tapi gimana dengan keikhlasan si Vision kan akhirnya juga mati untuk ketiga kalinya kan gitu. Kenapa kalian nggak bahas itu, malah bahas Doctor Strange-nya gitu? Itu kan
kekuatan cinta nih. Film cinta keluarga gini kan lumayan deep nih, gitu loh. 2 kali. Oh, Vision mati berapa kali, Mas? 3 2 kan? kali itu. Kali Di Infinity War. Yang dicabut Infinity itu War, iya. sama Wanda. Wanda kan udah nyabut tuh, terus mati. Terus balik lagi Thanos diginiin mati lagi kan. Enggak. Itu 2 kali. Itunya satu itu. Ya kan itu hanya mati. kan Wanda udah bunuh. Enggak, Doang. Wanda bunuh nih. Ya kan? Terus diandu. mana bunuh itu dia udah sempat mati. Iya, terus diandu sama Thanos. Terus direbut. Jadi ini apa? Kita mau bahasnya gimana nih? Flashback dulu ke Infinity War. Enggak. Kita lebih ke bahas WandaVision secara keseluruhan aja gitu. Secara overall 8 episode tentang bagaimana Dia bisa menciptakan vision itu kan dikasih tahu tuh, ya kan? Mm-mm. Nah itu ada hubungannya waktu ketika dia ngancurin Mind Stone ternyata. Iya. Iya, jadi maksud gua kan kayak ada connect-nya gitu, ada koneksinya ketika sebelum si Vision tercipta itu ya karena pas saat si Wanda itu menghancurkan Mind Stone. Iya. Jadi mungkin beberapa serpihan di dalam Mind Stone itu masuk ke dalam kayak gimana ya, kayak si Agatha nyerang terus disedot kan kayak diserap gitu. Ya kan? Gitu. Nah mungkin pas ketika Mind Stone-nya ditembak sama jurusnya Wanda itu kayak keserap gitu loh. Tunggu. Wanda tuh dapat kekuatannya dari stone yang mana? Mind Stone itu kan? Iya, dari Mind Stone. Kayaknya dari situ Dari deh. scepter itu kan. Dari scepter itu. Iya. Menciptakan vision itu ya karena dari serpihan Mind Stone itu masuk ke dalam tubuhnya dia pas ketika hancur. Ya. Iya. Itu kan udah si Wanda kan dapatnya dari scepter itu dulu pas masih sama si Von Strucker dulu kan. Iya. Gue dari situ gitu. Nah makanya dia bisa nyiptain Vision. Emang Iya. dari awal banget. Dari sebelum Age of Ultron lah dia udah punya kekuatan Mind Stone itu gitu, bukan dari serpihan lagi. Iya, jadi kalau dari episode 8 itu Si Loki itu. ya kita tahu Iya, dari serpihan Loki itu. ya episode 8 kan udah dijelasin tuh si Iya. Nah itu kan dia nyerap tuh. Flashbackin sama si Agatha. Iya. Ya itu dari situ dia. Mind Stone itu cuman untuk Emang menambahkan gimana kekuatan. ada bagian dari mindsetnya gitu. Dia tahu dia Scarlet Witch di situ. Kenapa? Gimana? Dia pertama kali tahu Scarlet Witch dan terus dia bisa bikin Vision itu ya dari situ bermulanya pertama kali. Iya, yang bikin Wanda dan Vision itu punya satu koneksi karena mereka sama-sama produk dari si Mind Stone gitu. Tapi kekuatannya Wanda itu bukan asli dari Mind Stone. Sebelumnya dia punya kekuatan Witch. Dari kecil di episode 8 kan dikasih tahu tuh. Dia sebenarnya punya power. Cuma Mind Stone itu memperkuat kekuatan Witch-nya sampai dia nggak tahu kalau sebenarnya dia tuh Scarlet Witch gitu. Aslinya udah punya kayak kekuatan yang dormant gitu ya dia. Iya, Udah kayak dari kecil kayaknya. iya dia udah punya kekuatan mutan lah. Yang ngumpet di Iya di bawah kolong meja itu. ya. Iya, itu kan Iya, bawa puing-puing ya. iya sebenarnya dia udah punya bakat alami lah. Entah mutant atau dia emang keturunan witch gitu kan. Bukan. Iya tuh makanya apa dia keturunan dari Witch atau gimana gitu ya. Ya makanya dia bisa bikin sebuah Westview sama Vision versinya dia ya, karena koneksinya si Mind Stone gitu aja lah. Iya. Udah dari awal banget ya, udah ada Mind Stone. Nah, jadilah Vision. Ya selama 8 episode kan kita tahu segi romantisnya WandaVision gitu. Pantesan si Vision bilang cuman kamu yang bisa ya. Ya berarti memang karena si Wanda ini memang ada suatu ikan nama Mind Stone itu juga ternyata kan. Karena kan memang yang bisa ngancurin Stone itu ya si Wanda juga kan. Si Vision yang bilang cuman kamu doang yang bisa ngancur.
Iya, iya. Mm-mm. Karena mereka punya koneksi yang kuat dari situ, gitu. Tapi di film di WandaVision ini itu lebih mengimbres kalau si Wanda itu origin story-nya adalah seorang Scarlet Witch gitu. Dia tuh nggak cuma seorang manusia yang kena Mind Stone, tapi dia tuh sebenarnya aslinya penyihir gitu. Ya udah, dari segala cerita inilah sampai dia akhirnya punya power sesungguhnya gitu. Nah, itu dengan power sesungguhnya itu dia mengorbankan Dari Vision. Sampai akhirnya Vision ya mati beneran. Tapi nggak tahu besok nongol lagi paling. Tapi ya ada White Vision ini, ya kan? Ini masih cabut kan? Ya, Di White Fish itu gimana White Fish? tapi memunculkan teori baru. Si White Vision itu ditransfer memorinya sama Vision yang Hex. Ya udah, Itu nggak ditransfer sih mas, itu dibuka memorinya. oke. Kayak disentuh terus habis itu Kayak di ini ya. terus dibuka lagi gitu, jadi dia ingat. Iya. Jadi kayak mereka kan si White Vision bilang, ayo kita berelaborasi gitu. Jadi kayak menyatu lah gitu. Enggak, maksudnya bukan kolaborasi, itu maksudnya dia Ela. pengen dijelasin gitu loh. Iya maksudnya. Elaborate. Iya, ya kan. Dijelasin. Tadi bilangnya elaborate kok, elaborasi kok, bukan kolab. Elaborasi net, bukan eksploitasi. Digabarin gitu. Ya. Ya pokoknya sesuai dialognya itulah. Dia bilangnya kayak gitu. Ya. Dia langsung apa namanya? Akhirnya dia langsung minta apa terus habis itu ngobrol panjang lebar. Terus dia pergi ke mana ya? Si White Vision itu. Ya, Tapi lupa. sebenarnya ke inilah ke markas Avenger. Ya itu masih belum tahu. Apa balik ke Sword lagi ya? Masih ada inilah markas Avenger lah. Markas Avengers juga masih mati, masih hancur-hancuran habis Endgame. Masih belum begitu dibangun itu. Maka Masih belum ada. Mana? Paling bikin baru. Santai-santai dia masih robot yang hilang lah. Emang bikin baru tapi kan Selama ini yang kita lihat di WandaVision itu selama 8 minggu yang iklan-iklan gitu cuma iklan bener berisik ya, gue pikir Easter egg loh awal-awalnya itu, tapi ternyata ya cuma kayak iklan gitu sih bangke Ya. ada sangkut pautnya sama sekali, cuma iklan TV. Ya tapi Kita iklannya itu juga banyak Easter egg sih. Banyak referensi komik gitu kayak Nexus, kayak Lagos gitu kan, kita disentil aja. Striker. terus nama-nama Star Corporation, terus Iya. jam sini. Ya tapi maksudnya nggak ada hubungannya sama di film gitu, cuma iklan ya, kayak kita nonton TV dikasih iklan kan berisik ya. Ya karena itu dunia TV. Dunia TV jadi emang harus ada komersialnya, ada sisi lucunya lah gitu. Iya. Tapi Dan setidaknya buat nyenengin fans gitu. iya, biar gak cuman asal iklan, tapi ya kita dikasih kepekaan aja. Oh, ini di-relate-kan ke ini, relate ke ini gitu loh. Ya, Sampai kayak ini gitu. Heeh. Nah, jadi ada value-nya nonton gitu. iya. Ya, sampai akhirnya itu, aduh ngomongin fan teori lagi. Sampai muncul teori-teori baru gitu kan. Sampai, oh ini Mephisto, oh ini Agatha Harkness gitu. Itu kan Tapi apa namanya para fans tuh dari iklan kecil gitu aja bisa sangkut pautin ke teori cerita nanti akan selanjutnya kayak gini. Iya. Inilah. Iya. Sangkut pautnya sama itu sama ini segala macam. iklannya tuh ya udah numpang lewat tuh sih. Ya, Untuk itu- nostalgia juga sama ya udah biar relate apa namanya, wah ini emang apa namanya dari Marvel gitu. Ya Easter egg aja udah, that's it gitu. Kayaknya emang Gak usah diambil pusing lah pokoknya. Iya. Sebenarnya pas udah selesai udah kelar kita nonton sampai 9 episode, ternyata gue baru ngehnya jadi iklan ini ya cuma iklan biasa. Nggak ada faedahnya sama sekali dalam story, kayak ibaratnya ya kita nonton sinetron
apa gitu si WandaVision dikasih iklan ya udah iklan gitu bangke anjir. Asik kali. Tapi overall gue emang asik sih, maksudnya terpuaskan dengan story-nya itu, dengan Wanda proses dari dia marah sampai dia frustrasi sampai ikhlas itu tuh digambarkan dengan oke, walaupun dengan medium TV show 9 episode. Kalau misalkan dalam bentuk film mungkin nggak akan sedetail ini gitu loh, terlalu cepat gitu. Iya, tapi ada patah-patahnya ya, ada yang kepotong. Ya maksudnya durasinya lebih panjang, lebih detail, kita lebih kenal sama Billy Tommy, terus habis itu personality-nya WandaVision, si Vision-nya sendiri gitu. Jadi lebih detail sama nggak membosankan sih. Dengan ending kayak gitu sih menurutku udah ideal. Entah kalau Iya, udah cukup. ada yang kecewa tadi, nggak tahu nih idealnya endingnya sebenarnya maunya gimana gitu. Tapi sebenarnya bener nggak sih yang teori lagi Nggak apa-apa, bahwa nggak apa. itu akan ngelit ke serinya Doctor Strange gitu, Iya. Multiverse of Madness. Iya, Jelas. kalau itu nyambung ya. Madness of Cesar nanti itu Nah tadi kan barusan di post di Instastory tuh, udah di kalau timeline WandaVision itu April dan si Doctor Strange itu hari Mei. Jadi emang jeda 1 bulan, harusnya idealnya tuh langsung lanjut tuh. Tapi karena si COVID bangke ini, Doctor Strange diundurin. Jadi kita masih menunggu nasib nih. Ini mau kayak mana? Kasih interlude dulu, masih banyak tontonan juga. Iya. Tapi harusnya setelah WandaVision tuh langsung direct. Jadi kayak Captain Marvel langsung ke Endgame. Itu kan ideal tuh. Kan hanya sekitar 1 bulan langsung maju nih. Nah si WandaVision ini juga harusnya gitu. Si Wanda habis kelar di seriesnya langsung masuk ke Doctor Strange. Jadi makin make sense. Nah ternyata pandemi ya udah mulai kalang kabut, kita ditunda, dipending sampai harus kenal sama Falcon dulu, harus sama Miss Marvel, Black Widow aja sampai tahun ini belum gitu kan, kampret kan. udah ampas. Lu udah ampas filmnya. Iya, makanya ini timelinenya udah lumayan kalang kabut nih, udah nggak begitu urut. Cuman kita harus lebih apa ya, menjahit timeline sendiri lah, nggak sesuai dengan timeline yang sekarang gitu. Masalahnya dari phase-phase sebelumnya juga udah nggak urut sih, jadi Iya, ya mau Iya. nggak mau kita udah kudu ngurutin gitu. makanya. yang bikin sendiri kan. Itu bagus gitu. Iya, makanya. Jadi ngasih ke fansnya lagi biar kayak PES 1, 2, 3-nya gitu loh. PES 1, PES 2, PES 3 kan kita kan wah ngaitinnya ke sini nih, wah ngaitinnya ke sini, wah ngaitinnya ke sini. Nah, sekarang ini PES 4 dibikin kayak gitu lagi tapi lebih lebih agak sedikit rumit karena kan dia mainnya ada series, ada film juga. Iya, Jadi iya. nyatu ini nanti bakalan pusing biar mampus teorinya. Belum lagi ada karakter-karakter baru gitu. Iya. Gue langsung love banget sama si siapa sih Derby Jo, siapa sih pemerannya Agatha nih namanya lupa. Catherine Han. Catherine Han. Gue langsung love banget sama karakter dia walaupun waktu dia jadi Agnes tuh agak-agak nyebelin gitu ya kan, tetangga rese ya. Tapi setelah dia change ke Agatha tuh badass-nya penyihir tuh keluar di situ. Anjir, gue suka banget. Dan lagi-lagi Marvel nemuin orang yang tepat untuk memerankan suatu karakter. Oke. Jadi kalau nanti suatu saat si Catherine diganti sama orang lain untuk jadi Agatha, kayaknya gue rasa nggak cocok gitu. Oke. Gue love banget gila ketika gue ngeliat karakter si Agatha ini dari episode 8 terus ke 9 juga, dari 7 yang dia closing, ternyata dia sendiri orangnya brengsek kan, dia semua yang edit juga ya kan. Terus 7, 8, 9 tuh gue langsung anjir, ternyata si Agatha keren juga gitu. Dan yang gue rasa nanti dia bakalan akan kerjasama sama si Wanda sendiri, sama si Scarlet Witch ini, karena kan dia nggak cuma ituin doang, dihilangin sementara
kekuatannya kayaknya sih kayak gitu yang Iya, langsung balik lagi ke Agnes tetangga rese. udah dikasih hint kok di dialognya kan Gue juga suatu saat ya lu bakalan butuh gua gitu untuk keberlangsungan masalah berikutnya karena si Wanda udah bikin chaos nih. Kalau bakalan ngelanjutin masalah kayak gini ya udah di Doctor Strange ya Multiverse Madness. Ini kelihatannya juga kelakuannya Wanda gitu. Dan dari Multiverse Madness-nya ini si Wanda juga bakalan minta tolong ke Agatha Harkness lagi, please bantuin lurusin Balik gitu. lagi. Iya. Kayak dulu. Fan teori baru. Untuk Neil Tommy ya kan, ini masuk ke ending ya kan. Bentar, nggak ada yang ngomongin Quicksilver nih. Peter Maximoff nih bikin bangke loh, nggak ada yang emosi nih. itu Ralph kan. Itu apa namanya? Sebenarnya itu Bon- sih. Aku udah diskusi sama teman-teman lain juga. Ini kayaknya kalau si Peter Maximoff ternyata beneran orang Westview ya udah gitu, nggak kaget lagi. Soalnya yang lain juga udah kelihatan kan gitu. Jadi pas Tapi- udah di reveal gitu lah, udah. Peter Maximoff nih termasuk fan teori yang paling bikin patah hati semua orang. Soalnya dia udah dipastikan bukan anggota dari X-Men dari Fox. Tapi dia hanyalah strangers yang namanya Ralph. Gitu loh. Jadi jangan ngarep bakalan ada X-Men Universe masuk ke MCU itu palsu, udah nggak akan terjadi itu. Ya itu brengsek. Iya kan? Itu udah dipatahin lah. Apa namanya, bawa seseorang seperti tinggi mau terus jatuhin. Iya, padahal waktu munculnya tuh kita udah excited kan. Wah, ini iya udah cross universe. Ternyata pas kita lihat si namanya Ralph, siapa sih namanya Ralph doang ya kan, Ralph Eh. apa gitu nama Ralph panjangnya. bener. Ralph Bonner. Bener. Bonner salah. Itu dipatahin sama Marvel, ternyata X-Men tuh nggak akan masuk ke Marvel. Makanya kalau mau dibahas hal yang paling menyakitkan dari WandaVision itu yaitu dibandingkan ending episode 9 ya udah teori Pietro Maximoff ini yang bikin sakit hati. Ya oke, kita ikhlas Quicksilver itu mati. Tapi dengan di reveal-nya dia tuh orang biasa ya kesel gitu. Kenapa harus Pietro-nya Evan Peters gitu? Itu kan si Ralph. Eh, Kayak sebu-sebu muslim buat si aku kan suaminya dia yang suami iya, jelas itu kan. iya makanya Kayak pengen bikin plot twist kalau suatu saatnya X-Men akan masuk, ternyata nggak taunya dia sendiri yang ngancurin. Kan bangke. makanya itu yang ya Ralph, kita tahu banyak yang ngomong Ralph itu Mephisto, ternyata Ralph cuman ya Pietro sendiri gitu kan. Ya buset. Ya ampun, Krista tuh paling Apa sih? Bentar. Kan lu juga pernah ngirim gambar tuh, Pak. Mephisto tuh lalat, ya kan? Nah, kalau lalat yang di bawah di goa apa yang di tempatnya si Agatha kan dia keluarin lalat tuh. Gue pikir itu jadi Mephisto. Katanya Makanya makan teori juga. Taunya bener lalat doang. Asia, Marvel. makanya semua fan teori itu bullshit, udah kesel banget, semua dipatahin. kayaknya nih kita Marvel gak usah banyakan telan-telan fan teori deh. Mulai dari saat ini kita putusin fan teori jangan ditelan mentah-mentah, udah jangan ditelan dah, sakit nanti ya kan. Makanya ekspektasinya kita turunin, kita chill aja, soalnya ini juga TV show gitu loh. Karena gue dari dulu juga nemu Marvel ini gue ngira Marvel ini selalu ada kejutan, selalu penuh kejutan. Iya. Kayak yang di WandaVision aja, kayak di WandaVision kan di episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 berwarna. Terus habis itu setelah dari itu tiba-tiba udah langsung ada mau mulai. Jadi gue pikir awalnya biasa, ketawa biasa, matanya pas kesini-sininya udah makin seru, brengsek emang. Jadi tuh
kita tuh selalu dikasih kejutan gitu bang. Mungkin nanti ya next ke depan nih Falcon and Windsor juga nggak ada habisnya, udah biasain. terserah mereka dah mau ngungkit-ngungkit apa. Bahkan ini nggak cuma fan teori ya, gosip-gosip dari berita online pun suka bikin kesel. Dari episode pertama dia omongin Doctor Strange bakal jadi cameo, ternyata mana sampai ending nggak ada sama sekali. Dimension. Paul Bettany itu juga udah pernah ngomong gini, kalian semua tuh kayaknya nyebut Doctor Strange ya, padahal sebenarnya tuh dia sendiri kan. Tuh nanti seseorang yang gue udah lama banget gak main sama dia. Nah itu aja tuh udah tanda-tanda. Itu bangsat. Ada yang bilang cameo-nya sekelas Luke Skywalker lah, inilah. Ternyata iya, maksudnya itu kayaknya yang pas Pietro muncul itu Pietro itu kayaknya maksudnya itu mungkin. Iya. Kayaknya enggak ya. Ya Pietro itu udah memaksimalkan ekspektasi kita. Jadi kita nonton tuh biasa aja. Begitu ada Pietro tuh baru mulai menggila tuh. Fan teorinya udah mulai sarap semua. Mephisto lah, Agatha Harkness lah, gini. Ternyata udah Banget sih. Udah mainin ekspektasi orang aja gitu. Itu di episode berapa? Di episode 6 ya kalau nggak salah. Iya. Yang pas dia ketemu itu. Iya. Episode 6 terakhir. Itu mulai episode 6 kelihatannya WandaVision ratingnya baru pada naik tuh. Dia udah mulai banyak yang ngomongin kayak gitu-gitu. Pertama dia episode 6 awal akhir kan yang dia ketok-ketok pintu. Iya. Ya gara-gara itu Iya. WandaVision mulai rame. Sebelumnya biasa-biasa aja. Fan teori itu udah menggebu-gebu banget, udah langsung meledak-meledak karena dia kenapa si F kok yang ini udah kacau, udah meledak-ledak. Gue sebagai pecinta Marvel dan ibaratnya udah tahu Marvel tuh akan kayak gimana endingnya nanti. Ya udah gue chill gitu ya kan, gue bilang teman-teman gue juga bilang, oh ini pasti akan ini. Gue bilang, ya udah, bodo amat, gue gak peduli sama teori, gue nunggu pasti aja. Marvel emang selalu begitu, bener kan apa ending? Iya. Ya, tapi kan namanya manusia pasti ada ekspektasi. Itu yang dimainin sama Marvel. Jangan terlalu ekspektasi tinggi sekarang Ya, itu. nanti. Lagian dia Bisa aja nanti mungkin di Falcon Windsor diselipin Captain America lah, atau siapa lah ya kan, karakter-karakter lagi. makanya itu pakai harapan palsu, itu banyak harapan palsu ternyata. Itu salah satu yang bikin kecewa juga sih, ya Iya. itulah dia. Kan itu juga dibilang dia akan lead-nya ke Doctor Strange kan. Tapi kok kali ini nggak banyak deh, ya udah yang bener-bener ngarah ke Doctor Strange gitu. Nggak ada tanda-tanda, hampir nggak ada deh ya, kecuali mungkin yang terakhir itu kali ya, dia lagi Iya. kayak baca, Iya. kayak baca buku. Ya itu kan Iya, yang Apa sih itu ya, pokoknya kita apa? ya yang itu mungkin pakai mirip. ilmu, pakai kekuatannya Doctor Strange lah. Dengan musiknya pun musiknya Doctor Strange banget itu. Background musiknya. Iya. Terus dengan skillnya. di titel itu dia penyambungan benar-benar fix pasti ke Doctor Strange itu. Dan pikir awalnya kok ini musiknya kayak pernah gue dengar pas kamera langsung maju set dari pulau ya kan, dari zoom in ke zoom out ke zoom in. Katanya pas masuk ke dalam kamar, dia lagi baca buku kayak astral body gitu kan. Iya. Dia yakin. Ya, Katanya. harapannya sih ya siapa gitu kek cameo dari Doctor Strange. Iya. Mungkin cameo-nya itu si Skrull yang ada bioskop, udah itu aja cameo. Yang cewek kan? Iya. Betul ya. Kelihatannya Thanos ya? si Monica-nya bakalan dibawa untuk ketemu Nick Fury, atau mungkin si Carol Danvers di luar angkasa itu. Monica diketemuin sama Fury. Karena pas ketika si istrinya Thanos ya, dia nunjuk ke atas, maksud itu kan mungkin kan waktu pas sebelum Anaknya itu. ketemu sama si Carol, si Fury kan dibawa ke sana ya kan, dia tahu gitu ya kan, mungkin dia tahu, jadi makanya pas ketika dia
nengok ke atas ke planet gitu. Ya. Dan ke akhirat. Gitu kan, Fury kan masih ada di sana gitu. Si Fury masih ada di sana gitu. Jadi ya mungkin nanti si Monica ini kan masih ada tuh heads-nya tuh. Ya. Kayak masih nempel. Nah, nanti mungkin pas ketika dia ketemu sama si Carol, dia baru dapat super power yang benar-benar power gitu. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldie. Pamit.